Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Selamat datang di Cemara 19 Channel, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan juga isu yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat saat ini. Pemirsa Cemara 19 Channel, seperti diketahui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Upaya pemerintah ini merupakan salah satu langkah memulihkan kesehatan masyarakat Indonesia, di mana pemulihan kesehatan juga berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kembalinya produktivitas masyarakat Indonesia seperti semula. Untuk itu, dalam segmen Current Issue kali ini telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Sony Hari Harmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Baik Pak Sony, selamat siang Pak Sony. Siang Bung Adolf, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami dalam segmen Current Issue kali ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya yang pertama terkait dengan kebijakan PPKM Pak. Seperti yang kita ketahui, kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah di Jawa dan Bali cukup memberikan dampak positif dalam menekan angka kenaikan COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan wilayah lain di Indonesia, Pak? Apakah pemerintah akan menerapkan kebijakan yang sama? Ya, jadi Bung Adolf, sebetulnya PPKM itu berlaku ya di seluruh Indonesia, dalam artian yang membedakan adalah levelingnya atau tingkatnya. Kenapa PPKM itu dibutuhkan? Apa tujuan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Tujuannya adalah pengendalian kasus COVID-19 yang terukur, di mana kita juga tidak boleh mematikan sektor penghidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. Jadi ada keseimbangan kebijakan antara pengendalian COVID-19 dengan pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, kita susun levelnya kan, dari mulai level 1, level yang paling rendah, yang paling bagus, level 2, level 3, level 4, dan setiap level itu ada kriterianya, ada indikatornya. Ya, lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi, apa saja yang menjadi pertimbangan di dalam penetapan level tadi? Yang pertama, laju penularan kasusnya, ya, bagaimana kasus konfirmasinya, bagaimana kemampuan perawatan di rumah sakitnya, lalu bagaimana tingkat kematiannya, itu terkait dengan indikator pertama terkait laju penularan kasus. Terus kemudian yang kedua, diukur dari kesiapan responnya, ya, apakah satu daerah itu punya kemampuan testing yang memadai, lalu kemudian positivity rate-nya seberapa tinggi. Kita tahu bahwa di dalam rekomendasi WHO, positivity rate yang direkomendasikan di bawah 5%. Lalu juga kemampuan penelusuran atau tracing per kasus terkonfirmasi. Jadi kalau misalkan targetnya memang di atas 15 ya, minimal 15 orang yang bisa kita telusuri untuk setiap satu kasus terkonfirmasi positif. Nah, cuma memang setiap daerah kemampuannya tidak sama. Lalu kemudian juga ada bed occupancy rate. Jadi tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit itu seberapa seberapa banyak atau seberapa sedikit. Jadi itu merupakan indikator-indikator penilaian di dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat selain juga kondisi ekonomi. Namanya saja pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi memang ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Lalu kemudian yang menarik Bung Adolf, kemarin hasil evaluasi perkembangan kasus COVID-19 di kabupaten kota menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perbaikan ya dalam sepekan terakhir di bawah
arahan Bapak Presiden Jokowi, ya kita menuju ke kondisi yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Tetapi PPKM masih diberlakukan, ya. PPKM masih diberlakukan berlevel sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Sejumlah wilayah atau daerah menunjukkan perbaikan level assessment, ya. Contohnya di Jawa Bali hasil assessment pada level aglomerasi kabupaten kota ada penurunan level, ya. Aglomerasi Bali saja turun jadi dari level 4 ke level 3, lalu kemudian Jabodetabek dan Surabaya juga turun. Ada tambahan 24 kabupaten kota yang turun menjadi level 2 dan 6 kabupaten kota yang turun menjadi level 1 bahkan. Nah, bagaimana dengan di luar Jawa? Di luar Jawa, Bali mengalami penurunan yang signifikan juga. Per 11 September kemarin hanya tinggal 6 kabupaten kota yang berada di level 4. Ya, jadi sebelumnya itu ada 23 kabupaten kota yang berada di level 4, sekarang tinggal 6. Lalu kemudian ada level 3 diterapkan pada 330 kabupaten kota, sedikit naik karena yang tadi dari level 4 pindah ke level 3. Nah, memang PR kita adalah bagaimana terus ya supaya di level 3 yang ada di luar Jawa Bali ini bisa kita turunkan ke level 2 dan seterusnya. Lalu kemudian pemerintah juga ya terus melakukan monitor terhadap varian-varian baru, kemudian mengawasi ketat pembukaan area publik di daerah PPKM level 2 dan 3, karena kalau levelnya turun dari 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, itu ada pembukaan ya, pembatasan aktivitasnya diperlonggar atau dibuka ya sesuai dengan levelnya. Tetapi kita harus mengawasi dengan sangat ketat. Kira-kira gitu, Bung. Baik, Pak. Terima kasih. Dari beberapa faktor tadi yang Bapak jelaskan, ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan setelah penurunan level yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa daerah di Indonesia, apakah harapan ataupun dampak yang terjadi setelah penurunan level tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah, Pak? Atau malahan ketika penurunan level tersebut terjadi, angka kenaikan COVID-19 ternyata kembali melonjak, atau bagaimana, Pak? Nah, kita bersyukur ya karena angka COVID-19 terus turun, bahkan kasus aktifnya sekarang sudah di 109 ya, 109.869 per data kemarin. Turun terus nih kasus aktif. Bayangkan waktu itu kasus aktif kita sangat tinggi ya, bahkan mencapai angka saya lupa persisnya tuh ya, sekitar 400.000 kalau nggak salah. Lalu kemudian jumlah yang meninggal juga sudah berhasil kita tekan dengan sangat drastis. Yang tadinya di atas 1.000 kemarin ya tentu masih banyak, tetapi ini sudah jauh berkurang, 188 kasus meninggal. Dan kasus terkonfirmasi positif tambahannya juga turun drastis menjadi hanya sekitar 3.779. Jadi pemerintah betul-betul kelihatan ya kerjanya di sini. Fakta antara data dengan kondisi lapangan itu terlihat betul ya. Terus kemudian yang ini juga patut kita syukuri adalah positivity rate. Positivity rate kita sudah di angka sekitar 3% per kemarin. Jadi ini angka yang sangat baik karena memang rekomendasi WHO di bawah 5%. Nah, kita sekarang tugasnya menurunkan lagi dari 3% sampai ke bawah 1% dan mempertahankan itu dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuannya apa? Tujuannya bisa kita melakukan transisi ya, bisa melakukan transisi, lalu kemudian juga kita bisa mendorong masyarakat hidup secara normal tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Salah satu yang kita kejar juga, Bung Adolf, adalah tingkat vaksinasi ya. Arahan Bapak Presiden diupayakan dalam satu hari 2 juta orang bisa divaksin, dan menurut kami nih kalau itu bisa tercapai itu dampaknya akan luar biasa ya, kalau dalam satu hari bisa 2 juta orang divaksin. Dan kalau kita lihat pemerintah juga sudah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM terutama di Jawa Bali. Jadi gini Bung Adolf ya, kan semua daerah berharap turun dari level 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 dan seterusnya ya. Lalu kemudian sekarang ditambahkan syarat.
Ya, vaksinasi dosis pertama harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia misalkan harus mencapai 40% sebagai syarat tambahan agar satu daerah bisa turun level PPKM-nya dari level 3 menjadi level 2. Terus vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60% sebagai syarat tambahan untuk turun dari level 2 ke level 1. Makanya sekarang selain laju penularan kasus, lalu kemudian kapasitas respons pelayanan kesehatan kita dan kondisi sosial ekonomi, satu lagi indikator yang digunakan di dalam penetapan level PPKM di satu daerah adalah cakupan vaksinasi. Dan ini menunjukkan komitmen pemerintah, ya, vaksinasi, kepatuhan protokol kesehatan, ya, upaya untuk testing dan tracing yang masif itu untuk betul-betul menekan kasus, menurunkan level pandemi menjadi endemi. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Sony. Sebelum saya masuk ke pertanyaan mengenai vaksinasi, ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan Pak. Ini terkait dengan dampak PPKM terhadap pelaku ekonomi Pak. Bagaimana dampak PPKM terhadap ekonomi nasional kita, Pak? Apakah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah? Ekonomi kita baik ya, bahkan yang paling penting begini, kredibilitas kita itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita menangani pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pembatasan aktivitas, ya tentu pasti akan berdampak terhadap ekonomi. Tetapi kalau tidak kita lakukan pembatasan aktivitas tadi, pembatasan mobilitas, kasusnya bisa meledak lebih besar lagi. Dan kalau itu yang terjadi, pemulihan ekonominya akan menjadi jauh lebih sulit. Oleh karenanya, ketika PPKM ini diberlakukan secara ketat, diawali dengan PPKM darurat, dilanjutkan dengan PPKM level sejak tanggal 20 Agustus lalu, ya kita kan mulai perlahan beberapa sektor ekonomi dibuka, ya diuji cobakan untuk dibuka secara bertahap, lalu kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat, bahkan ditambahkan dengan protokol kesehatan digital, ya dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Intinya ekonomi sekarang sudah mulai berjalan dengan sangat baik, ya. Tetapi kita harus memastikan bahwa mereka yang beraktivitas tadi itu dalam kondisi sehat, ya, tidak dalam kondisi positif. Lalu kemudian memastikan protokol kesehatannya ketat sehingga meminimalisir risiko penularan. Kita tahu bahwa meminimalisir risiko penularan itu bukan berarti menghilangkan risiko penularannya, tetapi kita betul-betul ingin melihat, ini kan ada 6 sektor ya, ada 6 sektor yang dilakukan uji coba. Jadi kita mencoba di sektor perdagangan misalkan, ya sekarang sudah mulai baik, mal sudah boleh buka, tetapi mereka yang masuk ke mal harus terhubung dengan Peduli Lindungi. Kalau dia ternyata tidak boleh masuk, tidak layak ya, maka tidak bisa masuk karena dia berisiko untuk menularkan atau berisiko tertular. Lalu kemudian sektor transportasi di bandara, terminal, stasiun, pelabuhan, halte, ya, dan seterusnya itu sudah bisa, sudah mulai berjalan ya, sudah dibuka secara perlahan bertahap, tetapi dengan syarat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tadi. Juga di sektor pariwisata, hotel, akomodasi mulai dibuka, bahkan bioskop kan sekarang sudah mulai diperbolehkan, kantor, pabrik, ya, gedung perkantoran, industri sudah mulai. Jadi memang kita secara bertahap ini ingin memulihkan ekonomi kita lebih baik dan kita bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh secara positif ya kemarin apa yang sudah dirilis oleh BPS. Jadi Indonesia adalah salah satu negara terbaik di dunia di dalam penanganan COVID-19, insya Allah mudah-mudahan, tetapi ini semuanya butuh dukungan dari masyarakat sehingga ekonominya tidak kemudian terdampak sangat parah, penanganan COVID-nya bisa berjalan dengan baik, dan perlahan kita mulai bangkit kembali,
dan Indonesia pasti bisa. Baik, terima kasih Pak. Memang pemulihan ekonomi kita beranjak menuju ke angka yang lebih baik hari demi hari. Yang ingin saya tanyakan adalah di balik turunnya level PPKM dan juga nafas lega masyarakat Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi di tengah masa pandemi ini, ada oknum-oknum ataupun salah satu contohnya kemarin itu ada tempat hiburan malam yang melanggar protokol kesehatan dan membentuk kerumunan yang sangat banyak, begitu Pak. Bagaimana respon Satgas mengenai hal tersebut? Ya betul. Jadi makanya ya yang pertama adalah pasti kalau mereka yang melanggar akan dilakukan penindakan, itu sudah pasti. Dan juga kami telah meminta Satgas daerah untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam pelaksanaan PPKM ini. Bagi mereka yang melanggar, misalkan WFH 50% bagi sektor esensial di level 4 dan 3 misalnya seperti itu. Lalu kemudian ada yang melanggar lebih dari itu, dalam sidak ya pasti harus ada hukuman. Siapa yang mengawasi tentunya masing-masing Satgas daerah. Lalu kemudian yang berikutnya yang juga penting, kami di Satgas mendorong setiap institusi ya, setiap tempat aktivitas tadi itu memiliki Satgas tempat. Jadi di 6 sektor yang akan diuji cobakan ini kami mendorong misalkan di sekolah, di mall, ya, di restoran dan seterusnya itu memiliki Satgas yang fungsinya memastikan bahwa protokol kesehatan diterapkan sebaik-baiknya. Itu yang kami dorong. Oke, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan pengendalian mobilitas masyarakat dengan ketentuan vaksin yang mulai berjalan Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, apakah benar Pak vaksin akan menjadi salah satu syarat administratif dan syarat utama bagi masyarakat jika ingin melakukan kegiatan di luar rumah seperti bersekolah, berbelanja ke pasar ataupun ke mal? Ada beberapa hal ya Bung Adolf. Yang pertama adalah kita ingin mendorong masyarakat untuk secepat mungkin divaksin. Jadi begitu dapat kesempatan masyarakat didorong untuk melakukan vaksinasi. Nah, beberapa insentif ya, strategi insentif kita lakukan. Jadi sebetulnya lebih ke strategi insentif dan disinsentif. Sehingga masyarakat mau untuk divaksin atau mempercepat tingkat vaksinasi kita. Yang kedua, tapi kita juga harus memperhatikan ya kondisi cakupan vaksinasi di masing-masing wilayah. Pada wilayah dengan cakupan vaksinasi yang sudah tinggi, tentu vaksin ini, sertifikat vaksin bisa menjadi syarat ya untuk berbagai aktivitas. Tetapi pada daerah yang belum mampu mencapai cakupan yang memadai, tentu kita dorong untuk lebih cepat lagi, tetapi mungkin lebih artinya lebih dipahami. Misalkan kalau di daerah-daerah yang sudah tinggi cakupan vaksinasinya didorong untuk vaksin dosis 2 lengkap, tapi mungkin di daerah yang masih cakupan vaksinasinya rendah ya, dengan keterbatasan yang ada masih bisa diperbolehkan untuk yang vaksin satu kali atau 1 dosis ya, misalkan seperti itu. Jadi kita mendorong itu, tetapi untuk mobilitas penduduk antar daerah kita telah menerapkan syarat ya vaksinasi minimal dosis pertama, misalnya untuk transportasi jarak jauh pesawat, bis, kereta api dan seterusnya. Dan bahkan di beberapa tempat itu yang mensyaratkan vaksinasi, ternyata mereka ada yang belum divaksin, misalkan kita siapkan ya gerai vaksinasi di sana. Jadi ini Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI Polri terus berupaya untuk mempercepat vaksinasi, dan tujuan dari syarat-syarat tadi sebetulnya memberikan insentif bagi masyarakat agar mendukung program vaksinasi. Berarti tujuannya positif ya Pak, agar masyarakat itu mau untuk divaksin, begitu ya Pak Sony ya? Baik, tapi Pak, ada masyarakat yang tidak mau untuk divaksin. Contohnya berita kemarin
di salah satu TV ada ribuan vaksin terbuang sia-sia di Aceh Tenggara, Pak. Karena warganya tidak mau untuk divaksin. Bagaimana dengan itu, Pak? Ya, jadi kita memang melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Jadi gini, perubahan perilaku selama masa pandemi itu dilakukan dengan berbagai strategi. Ya, perilaku seseorang itu didasarkan pada values, nilai-nilai dan beliefs-nya dia, keyakinannya dia. Nah, lalu kemudian supaya orang itu mendukung upaya kita mengakhiri pandemi, maka mereka harus melakukan perubahan perilaku. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, mau divaksin, mau mendukung testing, tracing, dan seterusnya, kan gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dalam strategi kami ya, apa yang bisa mendorong orang itu berubah perilakunya? Siapa yang mampu merubah values dan beliefs-nya orang? Nah, itu ternyata setiap wilayah itu beda-beda, ya. Ada yang sangat percaya pada tokoh agamanya, ada yang sangat percaya pada tokoh adatnya, ada yang sangat percaya pada pemimpin daerahnya, ada yang sangat percaya pada seniman-senimannya. Jadi berbeda-beda, sehingga strategi di setiap wilayah itu harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya, karakteristik sosial budayanya. Makanya kami mendorong dalam upaya percepatan vaksinasi, selain menggunakan mekanisme insentif, disinsentif, kita juga mendorong perubahan cara berpikir tadi melalui perubahan values dan belief dengan ya menggandeng para tokoh-tokoh tadi. Dan itu dampaknya luar biasa loh, menggandeng tokoh-tokoh itu asal tepat ya. Jadi kalau dia memang percaya pada tokoh agama, ya tokoh agama yang tepat. Kalau tokoh masyarakat, tokoh adat, ya tokoh adat yang tepat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tentu ini kan upaya bersama ya dari semua pihak termasuk Satgas daerah di dalam merancang strategi untuk percepatan vaksinasi dan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat. Baik, berarti Satgas telah melakukan tindakan terkait dengan kasus tadi yang di Aceh Tenggara itu, Pak? Untuk vaksinasi itu kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Oke, ya. baik. Jadi baik, yang kita lakukan adalah mendorong masyarakatnya untuk membantu Kemenkes untuk mendorong masyarakatnya mau divaksin. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya lanjutkan ke pertanyaan saya berikutnya, Pak. Ini terkait dengan protokol kesehatan, Pak. Bagaimana, Pak, tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan di masa pandemi ini? Iya, Bung Adolf, bagus itu sebetulnya. Jadi gini, memang di awal tuh kita dorong ya, peralihan dari gugus tugas menjadi satuan tugas, yang paling utama adalah ada perbedaan strategi. Kalau di gugus tugas itu pada strategi darurat kesehatan masyarakat, ya. Kalau di satuan tugas itu peralihan dari gugas menjadi satgas itu strateginya berubah dari darurat kesehatan masyarakat yang ada di hilir menjadi ketahanan kesehatan masyarakat yang ada di hulu. Dari hilir upaya-upaya kuratif menjadi pencegahan, preventif dan promotif. Nah, kemudian kita mendorong orang untuk terbiasa pakai masker, jaga jarak, tidak berkerumun, cuci tangan pakai sabun. Itu alhamdulillah ya terus membaik dari waktu ke waktu, ya terus membaik dari waktu ke waktu. Terus juga kalau kita perhatikan dari September, Oktober, November itu meningkat terus, ya. Tapi pertengahan November itu turun, ya karena ada kasus kerumunan waktu itu, turun terus sampai di pertengahan Januari. Jadi pertengahan November sampai Desember sampai pertengahan Januari itu turun kepatuhan protokol kesehatan. Dampaknya mulai minggu kedua Januari, awal Januari sampai pertengahan Februari kasus kita melonjak waktu itu. Ya, itu gelombang pertama yang waktu itu lonjakannya tinggi. Lalu kita membaik di minggu ketiga, minggu keempat Januari mulai membaik kepatuhan protokol kesehatan, Februari membaik, naik, Maret naik lagi, April naik lagi, Mei sampai pertengahan Mei masih tinggi, lalu kemudian turun lagi. Ya, turun lagi bahwa Presiden sudah mengambil kebijakan yang sangat baik
yaitu dengan peniadaan mudik sebetulnya. Baik. Tetapi masih ada 1,8 juta orang Indonesia yang berupaya untuk mudik. Nah, mobilitas tadi yang diikuti oleh penurunan protokol kesehatan berdampak terhadap kecepatan laju penularan, apalagi pada saat itu ada varian Delta. Ya, jadi mulai di Mei itu minggu ketiga kasusnya mulai naik. Mei minggu ketiga, keempat, Juni masuk Juni, ya waktu itu ingat Kudus, Bangkalan kasusnya meledak, yaitu contoh-contoh kasus meledak. Lalu kemudian Juni, Juli, ya Juli itu luar biasa, kita berhadapan dengan kondisi di mana cukup berat ya waktu itu. Tetapi dengan semangat penerapan PPKM level darurat itu, PPKM darurat tanggal 3 Juli, ya keputusan Bapak Presiden, lalu kemudian dilanjutkan dengan PPKM leveling tadi, kita berhasil mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ya, kami juga menggerakkan Duta Perubahan Perilaku di lapangan, Bung Adolf, dengan kampanye dan seterusnya. Jadi mulai Juli minggu kedua, minggu ketiga naik terus kepatuhan protokol kesehatan sampai hari ini masih tetap tinggi. Berarti sosialisasi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan sudah dilakukan dengan maksimal ya Pak? Ya betul, karena kita kan punya ada beberapa strategi. Yang pertama penggerakkan Duta Perubahan Perilaku di lapangan. Mereka door to door mengedukasi masyarakat ya. Itu jumlahnya 119.000 lebih. Oke. Ya, bekerja secara sukarela. Lalu kemudian dari 119.000 itu yang intensif selama pelaksanaan PPKM ini hampir 21.000. Mereka intensif ya mengedukasi masyarakat. Lalu kita juga kampanye melalui berbagai media sosial, media online, media cetak, media luar ruang dan seterusnya dengan komunikasi risiko. Lalu kemudian kita juga mendorong pengawasan dan pendisiplinan di lapangan ya melalui berbagai operasi justisi yang dilakukan oleh Satgas Daerah didukung TNI Polri dan memperkuat posko desa, posko kelurahan agar di level desa kelurahan itu terjadi peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Berarti bisa saya katakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini yang terjadi di tengah masyarakat itu karena beberapa dari masyarakat itu tidak teredukasi atau tidak mengerti, begitu Pak? Ada berbagai faktor ya. Jadi kalau 100% orang Indonesia itu 60% mereka sudah sadar. Nah, ya yang menarik adalah semakin tua semakin tinggi kepatuhan protokol kesehatannya. Perempuan cenderung lebih patuh dibanding laki-laki. Dan bahkan mereka yang sudah divaksin ini cenderung lebih patuh loh daripada yang belum divaksin. Ya mereka yang sudah pernah kena cenderung lebih patuh daripada yang belum kena dan seterusnya. Ya itu data yang diperoleh. Bagaimana dengan kaum milenial Pak? Bagaimana dengan orang-orang muda? Itu dia. Indonesia? Anak itu semakin muda itu semakin abai cenderung ya terhadap protokol kesehatan. Tapi 30% penduduk Indonesia itu sudah patuh. Jadi kalau 60% itu sadar, 30% itu patuh. Kalau sadar itu nggak ada pengawasan dia kerjakan. Kalau patuh begitu ada aturan dia kerjakan, begitu ada yang ngawasi dia kerjakan. Kalau aturannya dan yang pengawasnya hilang dia nggak kerjakan gitu. Jadi ini yang menjadi PR kita. Tetapi sekarang ya Bung Adolf kalau pergi jalan-jalan orang itu hampir selalu udah bawa masker mereka. Selalu membawa masker, walaupun yang jadi tantangan adalah kadang-kadang pakainya di dagu, ya kan? Atau kadang-kadang cuma dikantongi. Jadi beberapa kali saya negur orang di jalan, kok nggak pakai masker? Oh ada kok Pak, dikeluarin dari kantongnya gitu. Oh jadi mereka tuh sebetulnya sudah terbiasa untuk membawa masker. Nah ini sebetulnya sebuah perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Penurunan kasus ini kan tidak terlepas dari peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Ada nggak Pak perbedaan tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di kota dan di desa? Oh ada memang. Kalau di kota cenderung lebih lebih patuh ya dibanding di desa. Cuma di desa itu terkait bukan tidak patuh sebenarnya, terkait dengan komunikasi risiko. Kenapa mereka berpikir bahwa mereka nggak perlu pakai masker misalkan ya? Karena beranggapan di desa itu
tidak banyak COVID-19, padahal sudah mulai masuk kan ke desa-desa. Lalu kemudian di desa juga memang cenderung mereka punya imunitas yang baik ya, sehingga cenderung kalaupun kena mereka tidak terdampak secara parah ya. Tetapi secara keseluruhan tantangan kita di kota adalah pada pemukiman padat penduduk, terutama di wilayah-wilayah slum area itu kepatuhan protokol kesehatannya juga cenderung lebih rendah. Jadi walaupun di kota cenderung kalau di daerah slum area tadi kepatuhannya lebih rendah. Jadi Bung Adolf, kan gini, kalau kita lihat dari surveinya BPS, semakin tinggi pendidikannya semakin patuh protokol kesehatan. Di kota pendidikannya lebih tinggi daripada di desa. Terus kemudian yang kedua, semakin tinggi pendapatan seorang cenderung semakin patuh terhadap protokol kesehatan. Di kota pendapatannya lebih tinggi daripada di desa, ya kan? Lalu kemudian misalkan lagi, yang ini, yang sudah divaksin itu justru cenderung lebih patuh loh. Dari surveinya BPS itu 91,3% masyarakat yang sudah vaksinasi 2 kali itu selalu memakai masker. Sedangkan yang belum vaksinasi itu yang pakai masker 83%. Jadi perbandingan 91% yang sudah vaksin 2 kali, yang belum vaksin sama sekali malah 83%. Jadi cenderung memang lebih patuh yang sudah vaksin. Nah, tingkat vaksinasi di kota ini memang juga cenderung lebih tinggi. Kira-kira gitu, Bung. Baik, terima kasih Pak Sony. Jelas ya Pak ya. Baik, sebelum diskusi kita tutup Pak, saya meminta kepada Bapak Sony selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan Pak dan mengikuti program vaksinasi serta kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini. Baik, silahkan Pak Sony. Ya, tentu 1,5 tahun ini kita berada dalam masa pandemi bukanlah hal yang ideal ya. Kita ingin kembali ke masa normal. Tapi seberapa cepat kita bisa kembali ke masa normal itu sangat tergantung pada perubahan perilaku kita. Kalau kita betul-betul bisa menerapkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya, dan cepat divaksinasi, itu akan mempercepat kita ya mengakhiri pandemi ini. Mungkin penyakit ini tidak akan hilang dalam waktu yang cukup panjang, tetapi dengan penularan yang sudah sangat rendah, kita bisa hidup lebih normal dibanding waktu pandemi kemarin. Oleh karenanya, kami dari Satgas Penanganan COVID-19 menghimbau masyarakat, ayo kita sama-sama pakai masker, ayo pakai masker, dan ayo cepat vaksin. Keduanya menjadi senjata utama kita untuk kembali bisa hidup ya di dalam suasana yang lebih baik, hidup normal tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Kira-kira gitu Bung Adol. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sony Hari Harmadi atas kesediaan Bapak dalam segmen Current Issue kali ini Pak. Sampai jumpa di segmen Current Issue berikutnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga tim Satgas COVID-19 yang telah bekerja keras untuk menghadapi dan menekan angka penyebaran pandemi COVID di Indonesia. Semangat terus, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pemirsa Cemara 19 Channel, sampai juga kita di penghujung acara. Sebelum menutup diskusi kita bersama Bapak Sony tadi, ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi. PPKM yang telah diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dalam menekan angka kenaikan COVID-19. Dan juga pemulihan ekonomi kita beranjak membaik di masa PPKM ini. Dan juga vaksinasi menjadi kunci utama agar kita terbebas dari pandemi ini. Jadi masyarakat Indonesia, ayo kita vaksin, kita dukung program-program yang telah diberikan oleh pemerintah. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dan mari mengikuti himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah agar kita lebih cepat selesai menghadapi pandemi ini. Saya Adolf Omri Panggabean dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe,
like, share, dan komen channel YouTube Cemara 19 Channel. Karena Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Baik, terima kasih Pak Sony atas kehadirannya, Pak. Makasih.